Selamat pagi teman-teman, bertemu kembali dengan saya di channel Suge Ubul. Di video kita kali ini saya akan coba sharing mengenai masih seputaran ikan koi teman-teman. Bahwasannya ikan koi harus kita perhatikan dan diberikan pakan yang berkualitas dan baik teman-teman. Itu sangat penting. Seperti halnya kita pada manusia, jika kita selalu diberi makan atau memakan makanan yang siap saji, yang kurang sehat, tentunya nantinya akan berdampak buruk pada kondisi kesehatan kita teman-teman. Namun jika kita mengkonsumsi makanan yang baik, tentunya akan berpengaruh terhadap kebugaran, kesehatan pada diri kita. Dan itu sama halnya dengan koi teman-teman. Tonton terus videonya ya teman-teman, jangan di skip. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and komen dulu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah selalu hindari memberi makanan kepada ikan koi kita dengan pakan yang murah teman-teman dan berkualitas rendah. Ada alasan mengapa makanan murah itu murahan teman-teman, karena alasan itulah kita tidak disarankan memilih makanan koi dengan harga ekonomis. Jenis makanan yang kita pilih tidak hanya secara langsung mempengaruhi kesehatan koi teman-teman, tetapi juga mempengaruhi kualitas air. Untuk mendapatkan hasil terbaik, kita tentunya harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapatkan makanan koi berkualitas tinggi. Makanan koi murah mengandung banyak bahan berkualitas rendah, lawas, dan filler teman-teman, yang berupa bahan-bahan isian dengan nilai gizi yang sangat rendah. Koi kita mungkin akan kelihatan makan dengan lahap ketika diberikan makanan murahan itu teman-teman, tapi itu hanya ilusi, karena makanan koi tidak tinggal lama di tubuh ikan koi teman-teman. Sebagian besar hanya akan dibuang sebagai kotoran dan berkontribusi terhadap kualitas air kolam yang buruk, dan pada akhirnya membebani filter kita teman-teman di kolam kita, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan ikan koi. Mungkin kita tidak langsung melihat hasilnya sekarang, tetapi pada akhirnya kita akan menyadari bahwa kehilangan koi jauh lebih mahal harganya. Lebih baik bagi koi kita untuk makan makanan berkualitas hanya sekali sehari daripada makan makanan murahan 3 kali sehari ya teman-teman. Yang kedua adalah pola pemberian pakan ikan koi, itu juga harus kita perhatikan. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan seberapa banyak dan seberapa sering kita harus memberi makan ikan koi teman-teman. Yang pertama adalah ukuran ikan. Saat ikan koi kita masih kecil, berilah porsi makanan yang lebih kecil. Sebaiknya koi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak makanan, karena mulut ikan koi kecil juga yang masih kecil. Potong-potonglah makanannya terlebih dahulu teman-teman, agar masuk di mulutnya. Yang kedua, kita perhatikan musimnya teman-teman. Beberapa negara memahami perubahan musim sehingga pola pemberian pakan ikan koi pun berubah drastis, seperti suhu tinggi di musim panas dan suhu rendah ekstrim di musim dingin. Sedangkan di negara tropis yang cuacanya tidak berubah secara ekstrim, pemberian pakan bisa dilakukan secara lebih teratur di sepanjang tahun teman-teman. Yang ketiga harus diperhatikan lagi adalah suhu teman-teman. Mengapa suhu air penting dalam pemberian makan ikan koi? Ini karena suhu air menentukan apa makanan koi dan seberapa sering koi bisa makan teman-teman. Ingat, koi tidak memiliki perut dan merupakan hewan berdarah dingin, sehingga kemampuan untuk memproduksi enzim pencernaan di usus mereka tergantung pada suhu. Singkatnya, koi di daerah panas butuh lebih banyak makanan daripada koi yang hidup di daerah dingin. Kemudian selanjutnya adalah cuaca yang mempengaruhi kandungan oksigen teman-teman. Koi membutuhkan oksigen untuk membantu pencernaan. Semakin sedikit oksigen di kolam, maka semakin susah koi mencerna makanannya teman-teman. Beberapa orang menyarankan untuk tidak memberi makan koi selama atau sesudah badai, karena oksigen
dalam air masih sangat rendah. Setiap kali kadar oksigen kolam koi kita itu rendah, kita harus memberi makan koi lebih sedikit ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah kualitas air dan pompa yang mempengaruhi kandungan oksigen. Ketika ikan koi makan lebih banyak, maka juga akan buang kotoran lebih banyak. Jangan hanya memantau suhu air teman-teman, tapi juga pantau kualitas airnya. Selalu jaga parameter air kolam koi dalam kisaran yang sehat. Sekali lagi, jika kadar oksigen di dalam air turun, koi tidak akan dapat mencerna makanan sebaik mungkin. Jika pompa kita juga tidak berfungsi dengan baik, maka koi akan mengalami masalah yang sama. Kita harus memastikan kualitas airnya benar, atau koi kita akan sakit dan tidak bisa mencerna makanan dengan benar, teman-teman. Itulah beberapa tips atau informasi yang bisa saya bagikan teman-teman berkenaan dengan pentingnya kita memberikan pakan ikan koi yang berkualitas baik untuk ikan koi. Jika kita sudah memberikan pakan dengan kualitas yang baik, dengan pola-pola pemberian makanan yang benar, insya Allah koi-koi kita akan tumbuh sehat dan tumbuh dengan baik, teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.